geser mikrofon bisa sendiri lah. Kalau geser kursi baru bisa sendiri lah. Tadi sebut kursi, ramai betul. Banyak pengusung kursi semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami teladani, para kiai, para alim ulama, para habaib yang hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Insyaallah mereka selalu diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dimudahkan dalam semua kegiatan dakwahnya. Yang saya hormati, alhamdulillah saya dari duduk jarang di Jakarta ini duduk di antara dua wali kota. Pagi ini duduknya di antara dua wali kota. Yang saya hormati wali kota Depok, Bapak ini wali kotanya Kiai Haji Idris Abdul Somad. Insya Allah beliau juga diringankan dalam menjalankan amanat. Saya hormati juga wali kota Jakarta Selatan Bapak Munzirin. Ini santri juga, sebentar lagi kiai ya. Ini santri juga, beliau dari jebolan pondok Pak Munzirin. Dan yang saya hormati penasehat kuliah subuh Kiai Haji Sulaiman Rohimin, juga Ketua Umum Kuliah Subuh Gabungan Bapak Kiai Haji Madani Madali, dan seluruh jamaah Masjid Jami' Nurul Madinah dan jamaah sholat subuh gabungan Jakarta Selatan. Alhamdulillah, tentu kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini diberikan nikmat sehat dalam arti yang sesungguhnya. Karena ketika pandemi ini, ketika kita bicara sehat itu dalam arti yang sesungguhnya. Sebagian dari kita yang 2 tahun lalu ikut subuh gabungan hari ini tidak bergabung bersama kita. Kita diberikan umur panjang insya Allah, dilewatkan dengan pandemi ini, dan insya Allah menjadi umat yang lebih kuat selewat pandemi ini. Saya juga ikut bersyukur, alhamdulillah bisa bergabung lagi dalam subuh gabungan kali ini. Kelihatannya makin hari makin banyak jamaahnya. Alhamdulillah. Betul ya? Makin panjang belakangnya. Kali sebelumnya ketika di Pasar Minggu juga banyak, pada waktu itu peresmian Masjid Aridho ya. Aridho. Dan hari ini nampak penuh semangat. Insya Allah kalau subuhnya sebanyak ini, insya Allah umat Islam akan bangkit lebih kuat. Ya, karena berkali-kali kita dengar umat Islam ini diperhitungkan bila jumlah yang hadir sholat subuh seperti yang hadir sholat Jumat. Sudah sering itu kita dengar. Cuma masalahnya kalau subuh harian, nah itu baru masalah. Kalau gabungan baru lengkap. Kalau harian baru. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pencanangan ini, yang harian bisa sebanyak yang gabungan. Amin. Insya Allah. Dan saya senang tadi mendengar bahwa Pak Haji Madani bercerita rencana tentang deklarasi kota subuh, kota kuliah, kota subuh gabungan atau kota kuliah subuh? Jadi di mana-mana ada kuliah subuh. Yang penting ada kuliah dan ada hadirinnya. Jangan sampai kuliah di depan kamera. Kuliah depan kamera, hadirinnya di mana-mana gitu. Tapi kuliah subuh jamaahnya datang, masjidnya penuh, kuliahnya juga penuh di mana-mana. Insya Allah.
Apalagi tadi disebut ada rencana untuk membuatnya di Jakarta International Stadium. Amin. Semangat ya sana ya. Jauh tapi. Nggak apa-apa. Siap subuhan di sana. Siap penuhin jis. Insya Allah nanti karena Jakarta International Stadium ini sudah disiapkan, sudah ada garis-garis soknya tuh. Jadi kalau datang ke sana sudah langsung terasa mana kiblatnya. Seringkali kita berdiri di sebuah tempat sambil mikir, ini kiblatnya yang mana ya? Kiblat ya, kiblat. Kiblatnya yang mana ini? Jadi dengan begitu kita berharap nantinya kalau sholat subuh di JIS akan menyaksikan juga bahwa Jakarta ini sesungguhnya mulainya di utara. Dulu di utara, kemudian makin hari makin ke selatan. Nah, cuman kita ini punya kebiasaan kalau punya masalah ditinggalkan bukan diselesaikan. Di utara ada masalah, kita geser ke selatan. Betul ya? Kemudian ke selatan mulai ada masalah, geser ke selatan lagi. Depok mulai penuh kita sekarang. Depok mulai penuh. Nanti geser keluar lagi. Dan sekarang ada masalah lagi, mulai geser jauh ke Kalimantan. Nyamber aja. Nah, jadi justru kami di DKI Jakarta malah mau sebaliknya. Masalah paling banyak di Jakarta Utara. Kita dirikan stadionnya di sana, kita perbaiki sama-sama kawasan Jakarta Utara itu. Amin. Karena begitu kalau di sini wudhu itu seger. Akhirnya seger kalau wudhu di sini. Saya jamin jamaah majlis ini jarang wudhu di utara. Benar nggak? Jarang wudhu di utara. Rasanya asin. Rasanya beda. Nah, kalau saya ngerasain Pak. Jadi subuh di sini, nanti zuhur di tempat mana, asar, maghrib di mana. Nah, di situ paling kalau mau tahu kualitas lingkungan itu paling gampang. Manusia paling gampang kayak saya ngerasain. Wudhu di sini, adem, seger, kan? Pindah ke Jakarta Utara, mulai agak beda dikit. Betul. Terus nanti sampai ke utara, di dekat luar Batang, wudhu di situ. Mulai itu rasanya beda airnya. Ada tempat-tempat yang airnya itu bukan cuma berasa beda, tapi airnya seperti berminyak. Di tangan kita itu rasanya seperti berminyak. Nah, itu menggambarkan kualitas ekosistem yang ada di tempat ini. Dan kita ingin Jakarta itu diperbaiki sama-sama. Dan lingkungan hidup itu masalah yang rusaknya lama, tapi memperbaikinya juga lama. Nah, kita punya kecenderungan kalau sudah rusak ditinggalkan. Insya Allah nanti anak cucu kita beresin. Tidak boleh begitu. Jadi kita harus mulai sekarang lakukan. Insya Allah kita pindah geser ke utara kegiatan. Nah, nanti dengan adanya Jakarta International Stadium di situ, tidak lama lagi sebelah utaranya JIS akan dibangun Museum Rasulullah. Wow, peletakan batu pertamanya itu dilakukan awal Maret, akhir Februari, awal Maret 2020. Udah siap semuanya. Begitu peletakan batu pertama, gambar sudah selesai semua, mau jalan muncul pandemi 2020 itu. Persis, itu adalah kunjungan internasional terakhir. Karena sesudah itu dari Rabithah Alam Islami pulang. Sesudah itu tidak bisa lagi datang ke sini. Yang dari Saudi tidak bisa ke sini, yang dari sini tidak bisa ke. Dan di sana itu orang Saudi itu tidak boleh ke Indonesia. Tapi saking orang di sana itu pengen ke Indonesia, dibikin peraturannya berat betul. Kalau sampai pergi ke Indonesia, maka tidak boleh keluar negeri selama 2 tahun. Itu artinya apa? Indonesia sangat mempesona. Gitu aja gitu. Kalau hukumannya berat berarti enak betul kata saya. Jadi orang-orang di sana kalau nggak dihukum berat-berat baru berani ngelanggar gitu. Kenapa semuanya pengen ke sini? Nah, museum Rasulullah ini doakan. Sekarang alhamdulillah sudah tuntas prosesnya untuk segera dimulai. Harusnya sudah selesai sekarang, tapi Allah punya rencana lain. Datang pandemi, semua tidak bisa dikerjakan. Insya Allah pertengahan tahun 2022 ini pekerjaannya dimulai. Insya Allah bisa tuntas tahun 2024. 23.
Kalau ada 20 tuh nyamber aja. 20 langsung 4. 23. Doain bisa 23 selesai. Biar nanti 24 bisa subuhan di sana. Setuju kan? Jadi kalau itu ada, nanti insya Allah kita punya 2 nih. Satu datang ke Jakarta International Stadium, satu lagi kita ke museum. Ini akan menjadi museum tentang Rasulullah dan seluruh artefak-artefaknya yang terlengkap, yang sama dengan yang ada di Madinah. Yang baru akan dibangun juga. Jadi bukan yang ada di Madinah sekarang ya. Jadi yang pernah datang ke Madinah, kalau lihat itu bukan itu. Di sana pun sedang akan dibangun, nanti dibangun juga di Jakarta. Jadi di dunia hanya ada 2 tempat. Yang satu di sana. Nah, saya mau izin dulunya rencana di Depok ya. Apalagi rencananya di Depok. Kemudian punya pergeseran-pergeseran, akhirnya berujung ke Jakarta. Nah, di samping itu kita sedang menyelesaikan Masjid Apung. Doakan bisa tuntas sebentar lagi. Kita ingin Masjid Apung ini selesai sebelum bulan September tahun ini, sehingga kita bisa sama-sama merasakan. Nah, di sini ini unik nih, yang Masjid Apung ini. Namanya juga Masjid Apung kan? Jadi dia di atas air laut. Dia di atas air laut. Lalu di atas air laut ini bisa melihat matahari terbit dan bisa melihat matahari tenggelam. Jarang tempat di Jakarta kita bisa melihat matahari terbit dan matahari terbenam. Kalau naik ke lantai 8 bisa, tapi kalau di ujung pesisir nggak banyak tempat begitu. Mudah-mudahan ada salah satu keunikan tempat masjid yang bisa menyaksikan matahari terbit sama matahari terbenam di ujung Ancol itu. Kenapa kita buat di situ? Ini saya ceritakan sedikit. Ancol itu sudah ada sejak tahun 61. Pertanyaannya, sejak tahun 61 di Ancol ada masjid nggak ya? Yang pada sering ke Ancol? Pernah ada masjid nggak di Ancol? Kok bisa nggak ada masjid di Ancol? Kok bisa nggak ada masjid di Ancol? Jadi kadang-kadang kita ini sudah terlalu terbiasa tidak mempertanyakan hal yang sederhana-sederhana, sampai akhirnya kita baru sadar, iya ya kita nggak punya masjid di Ancol. Insya Allah sebelum akhir tahun ini masjid akan tegak berdiri di Ancol. Dari orang dari seluruh Indonesia yang pada datang itu ketemu masjid, dan masjidnya di atas permukaan air laut. Doakan ini semua bisa jalan dengan baik, bisa tuntas, sehingga nanti gerakan subuh seperti ini punya pasangan-pasangannya, nggak sendirian, ada pasangan-pasangannya. Kegiatan-kegiatan lain yang bisa menambah kekuatan untuk umat Islam di Jakarta bangkit makin kuat. Insya Allah yang terbangun lewat gerakan subuh ini adalah rumah tangga yang hidup sejak subuh. Rumah tangga, keluarga-keluarga yang nanti bangkit sejak waktu subuh. Terima kasih kepada para penggerak, Kiai Sulaiman Rohimin, Kiai Madali yang selama bertahun-tahun menyelenggarakan ini. Terima kasih juga para alim ulama yang selama ini menjadi garda di dalam menjaga umat, menjaga iman, Islam, akhlak kita semua. Insya Allah mereka selalu diberikan kekuatan menjadi garda pertahanan kita. Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ini akhir bulan Sa'ban, bulan penuh berkah. Ke depan besok kita masuk bulan yang benar-benar kita akan dapat kesempatan emas. Dan alhamdulillah besok Ramadan kali ini sudah bisa tarawih bersama. Amin. Walaupun tadi pas masuk sama Pak Wali nyebar-nyebar, Pak maskernya nggak pada pakai. Bener ya nih pakai. Jadi kita masuk bulan suci Ramadan, kita nanti saya pesan sedikit saja. 2 Ramadan kemarin itu banyak kita kegiatan di rumah, betul ya? Kegiatan di rumah ada hikmahnya. Bapak-bapak sudah bertahun-tahun menitipkan kewajiban ngimamin sholat tarawih pada para imam di masjid. Anak-anaknya dititipin ke masjid semua nih, tuh pada tarawih di masjid. Bapak-bapaknya nggak biasa ngimamin sholat tarawih lagi, karena tarawihnya sudah dilakukan di masjid. Selama 2 tahun kemarin semuanya kembali di rumah, semuanya tarawih di rumah. Tanggung jawab imamin kembali kepada bapak.
baru anak-anaknya mikir bacaan itu terus. Kulhul lagi. Bapaknya ditanyain, iya dulu imam saya juga begitu kulhul terus. Jadi 2 tahun kemarin kita dapat kesempatan tuh untuk kalau saya dikalibrasi lagi tiap keluarga, di mana orang tuanya, para bapak ini, para ayah ambil tanggung jawab. Mudah-mudahan pengalaman itu memperkaya Ramadan kali ini. Jadi tetap di rumahnya hidup, di masjidnya juga hidup. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada semuanya. Insya Allah kuliah subuh ini makin luas jangkauannya, dan Jakarta benar-benar menjadi kota yang hidup sejak mulai waktu subuh, dan kegiatan kuliah subuh se-Jakarta akan tumbuh makin luas. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.